Ini publik memang menilai tentang hasil pemilu ini sedikit ragu begitu dengan hasil survei yang muncul belakangan. Ada sejumlah dugaan kecurangan yang terus membanjiri lini masa pasca pemilu. Belum lagi data Sirekap KPU yang diragukan oleh publik yang saat ini tengah menanti hasil real count. Guliran dugaan kecurangan yang beredar di masyarakat ini diduga melibatkan penyelenggara pemilu, Mahkamah Konstitusi hingga ke pemerintah yang saat ini berkuasa. Kasus-kasus pelanggaran di pemilu 2024 terus menjadi topik pembahasan termasuk di media sosial. Rata-rata warganet mengungkapkan sentimen negatif seperti kekesalan akibat maraknya manipulasi suara. Meluasnya sentimen negatif lalu membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu 2024. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan negatif soal dugaan manipulasi data Sirekap di KPU terus bergulir di media sosial. Terkait kecurangan sistem Sirekap, KPU dinilai perlu menunjukkan sistemnya tidak seperti yang dituduhkan, di mana adanya dugaan manipulasi data di sistem Sirekap KPU. Sejak tanggal 14 Februari hingga bahkan kemarin weekend pun Sabtu dan Minggu itu masih sangat tinggi percakapan tentang kecurangan pemilu ini. Biasanya itu di media sosial dan juga di pemberitaan ya. Biasanya isu-isu itu nggak sampai seminggu sudah selesai, tapi ini sudah seminggu lebih masih jalan terus. Ini artinya apa? Kecurangan pemilu menjadi perhatian publik dan ini nggak selesai dan masih terus menerus. Dalam prediksi kalau lihat dari tren minggu ke depan ini juga saya kira masih sangat tinggi gitu. Nah, terkait dengan kecurangan itu memang ada dua ya yang disoroti oleh netizen dan juga ada di pemberitaan. Itu kecurangan sebelum pencoblosan yang kita sudah tahu mulai dari terkait dengan etik, MK dan lain-lain, dan pasca pencoblosan yaitu urusannya paling banyak ramai itu terkait dengan Sirekap. Perwakilan dari Migran Kren Trisna Dwi Yuni menyatakan pihaknya telah 4 kali melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Namun, laporan itu berujung pada penolakan via surat yang menyatakan laporan mereka tidak memenuhi syarat material. Ketika kita laporkan ini ke Bawaslu, ternyata surat kami tidak ditangkap, tidak diregistrasi. Dan ketika kami lakukan pertanyaan balik, kenapa laporan kami tidak sesuai syarat material mananya gitu. Maka petugas Bawaslu yang bertugas untuk mengirimkan surat ini hanya berpesan sangat normatif sekali. Silakan bersurat kepada Ketua Bawaslu. Dalam hal ini adalah Rahmat Bagja. Ini sekaligus laporan kami yang kami laporkan kembali kepada publik bahwa laporan kami telah ditolak oleh Bawaslu, maka nomenklatur dari yang disampaikan oleh Presiden laporkan saja ke Bawaslu, laporkan saja ke MK. Itu sangat-sangat mendiskreditkan kami, sangat-sangat juga mengecewakan karena itu tidak terakomodir dengan baik. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari melalui platform kecuranganpemilu.com menemukan dugaan penggelembungan suara pemilu 2024 di 16 provinsi dan 83 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kecurangan terjadi di seluruh lini tahapan penyelenggara pemilu hingga rekapitulasi melalui Sirekap. Karena batasan maksimum TPS itu hanya 300 surat suara, maka janggal saja KPU membiarkan sistem itu menerima jumlah suara yang dihitung sebesar lebih dari 300, misalnya 600, 700, 800 ya. Harusnya sistem langsung menolak. Sebagaimana kita diskusikan minggu lalu, tetapi kami semakin yakin dengan pola penggelembungan yang cukup merata, ini bisa diyakini ada kesengajaan ya. Oleh sebab itu kalau dirangkai dengan cerita mengenai kenapa KPU enggan melakukan audit forensik IT-nya, dugaan kami memang dari pola peta itu ada upaya untuk menyengajakan upaya penggelembungan suara itu. Maka KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus mampu mengatasi dugaan sejumlah kecurangan pemilu yang kian masif ditemukan. Maka jika tidak, legitimasi pemilu menjadi taruhannya. Tim Liputan, Metro TV.
Keraguan publik akan dugaan kecurangan pemilu semakin bertambah karena ternyata KPU Republik Indonesia dinilai malah lebih banyak beralasan ketimbang memberikan bukti. Seperti pada saat KPU berkilah Sirekap bukan penentu, melainkan hanya alat bantu untuk mempublikasikan hasil perolehan suara pemilu 2024. Dan ini juga untuk memonitor partisipasi publik begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.